aku, ku takut sendirian. Bila Tuhan dekat aku, lengannya melindungkan. Aku tak akan takut, karena dipimpin Yesus. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, Ia beri kekuatan. Ia yang memimpin aku sampai tiba Kanaan. Aku tak akan takut, karena dipimpin Yesus. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang lagi boleh berjumpa pada saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan bersama. Mari kita awali dengan bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, rindulah kami untuk belajar lagi firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan pada saat ini berjudul Raja yang baru lahir. Ayat tema dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita ikuti akan penjelasannya. Orang Majus itu berangkat sendiri dari Yerusalem. Malam sudah tiba tatkala mereka meninggalkan pintu gerbangnya. Tetapi dengan kesukaan besar mereka melihat bintang itu pula, dan mereka ditujukan untuk ke Betlehem. Mereka tiada menerima pemberitahuan lebih dahulu tentang keadaan Yesus yang hina, sebagaimana yang telah diberikan kepada gembala-gembala itu. Sesudah berjalan begitu jauh, mereka dikecewakan oleh sikap masa bodoh di pihak para pemimpin Yahudi, dan telah meninggalkan Yerusalem dengan keyakinan yang kurang besarnya daripada keyakinan ketika mereka masuk ke dalam kota itu. Di Bethlehem, mereka tidak menjumpai pengawal kerajaan yang ditempatkan guna menjaga raja yang baru lahir itu. Tidak ada orang terhormat dunia ini hadir di situ. Yesus terbaring dalam sebuah palungan. Hanya orang tuanya yang petani biasa yang tidak berpendidikan yang mengawal dia. Mungkinkah ini gerangan dia yang tentang dia tersurat bahwa ia harus menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel, bahwa ia harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi? Yesaya 49 ayat 6. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, dalam penyamaran Yesus yang hina, mereka merasakan hadirat ilahi. Mereka menyerahkan hati kepadanya selaku juru selamat mereka, lalu mempersembahkan pemberian mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Betapa ajaibnya iman mereka itu. Mungkin dapat dikatakan mengenai orang Majus yang dari timur itu, sebagaimana yang kemudian dikatakan tentang penghulu laskar Romawi. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Matius 8 ayat 10. Orang Majus itu belum menyelami rencana Herodes terhadap diri Yesus. Setelah maksud perjalanan mereka tercapai, mereka bersiap-siap untuk kembali ke Yerusalem, bermaksud hendak memberitahukan kepadanya hasil perjalanan mereka itu. Akan tetapi, dalam sebuah mimpi, mereka itu mendapat sebuah kabar ilahi yang menasihatkan supaya mereka jangan lagi mengadakan hubungan lebih lanjut dengan dia atau Herodes. Dengan menghindari Yerusalem, berangkatlah mereka kembali ke negerinya melalui suatu jalan yang lain. Nah, demikian juga Yusuf mendapat amaran supaya melarikan diri ke Mesir bersama Maria dan anak itu. Maka kata malaikat itu, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf menurut tanpa bertangguh
dan berangkat berjalan pada malam hari supaya lebih aman. Nah, dengan perantaraan orang Majus itu, Allah telah membangunkan perhatian bangsa Yahudi terhadap kelahiran daripada anaknya. Mari kita renungkan lebih dalam. Mungkinkah Tuhan menggunakan seseorang non-Kristen untuk melakukan apa yang Dia inginkan seharusnya saya lakukan? Nah, ini menjadi tantangan bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kami memiliki Tuhan, Juru Selamat Yesus Kristus, menjadi penebus bagi dosa dan kesalahan kami. Dan biar kiranya kami memberi diri kami untuk menjadi juru kabar-Mu, Tuhan. Tuhan dapat gunakan kami untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan Tuhan, untuk hari yang baru lagi ini, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Berkat melimpah menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Dalam jadi doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.